Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gusriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban pada tugas minggu ke-14 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana tugasnya tentang case method yang keempat, yaitu kasus tentang How Secure is the Cloud, yaitu terdapat pada buku Lauden, page 357 of 660, question 1-4, yaitu seberapa amankah cloud pada buku Lauden, halaman 357 dari 660 halaman, yang terdapat pada pertanyaan 1-4. Pertanyaan yang pertama, what kinds of security problems does cloud computing pose? How serious are they? Explain your answer. Masalah keamanan seperti apa yang ditimbulkan oleh komputasi awan? Seberapa serius mereka? Jelaskan jawabannya. Komputasi awan atau cloud computing menimbulkan berbagai masalah keamanan, termasuk pelanggaran keamanan karena disebabkan kesalahan konfigurasi, akses tidak sah, pembajakan akun, dan berbagi data eksternal. Namun, dengan menggunakan komputasi awan, kita bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Komputasi awan ini dapat menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer. Nah, menurut saya, masalah-masalah ini sangat serius karena akan menyebabkan perusahaan kehilangan informasi berharga dan data sensitif. Mereka juga dapat membuat pintu gerbang bagi penyusup untuk mengubah informasi penting dan menciptakan kekacauan bagi masa depan perusahaan. Selain itu, masalah terbesar terdapat data cloud computing untuk sebagian perusahaan melibatkan kurangnya penambalan perangkat lunak atau kesalahan konfigurasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan mengalami pelanggaran keamanan karena tidak mengonfigurasi aspek keamanan cloud yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, banyak perusahaan telah dibobol sistem informasinya karena lalai dalam menerapkan tambalan perangkat lunak yang rentan akan keamanan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, what management, organization, and technology factors are responsible for cloud security problems? To what extent is cloud security a management issue? Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud? Sejauh mana keamanan cloud merupakan masalah manajemen? Nah, berikut faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang bertanggung jawab atas masalah keamanan cloud. Yang pertama, faktor manajemen, yaitu pihak perusahaan harus menjaga batasan dengan cermat di sekitar staf, mengawasi apa yang mereka lakukan, dan menginstruksikan layanan untuk membatasi akses ke data melalui peralatan dan otomatisasi. Yang kedua, faktor organisasi. Pihak perusahaan yang menggunakan layanan cloud seringkali perlu menerapkan kontrol tambahan pada tingkat pengguna aplikasi dan data. Yang ketiga, faktor teknologi. Pihak perusahaan mengelola keamanan dan privasi untuk layanan cloud mirip dengan mengelola infrastruktur TI tradisional, namun dengan risiko yang berbeda. Perusahaan perlu merevisi praktik keamanan mereka menggunakan layanan cloud publik sehingga memungkinkan mereka untuk melindungi data. Sejauh mana keamanan cloud merupakan masalah manajemen, yaitu masalah manajemen terbagi atas dua kategori, yaitu masalah keamanan yang dihadapi oleh penyedia cloud
atau organisasi yang menyediakan perangkat lunak platform sebagai layanan melalui cloud, dan masalah keamanan yang dihadapi oleh pelanggan mereka, atau perusahaan atau organisasi yang mengkoordinasi aplikasi atau menyimpan data di cloud. Nah, dalam hal ini, tanggung jawab dibagi. Namun, penyedia harus memastikan bahwa infrastruktur mereka aman dan bahwa data dan aplikasi klien mereka dilindungi. Sementara, pengguna harus mengambil tindakan untuk memperkuat aplikasi mereka dan menggunakan kata sandi dan ukuran autentikasi yang kuat. Ketika organisasi memilih untuk menyimpan data atau aplikasi koordinasi pada awan publik, maka ia kehilangan kemampuannya untuk memiliki akses fisik ke server yang menyimpan informasinya. Akibatnya, data sensitif dapat diserang oleh orang dalam. Serangan orang dalam adalah ancaman terbesar dalam komputasi awan. Oleh karena itu, penyedia layanan cloud harus memastikan bahwa pemeriksaan latar belakang menyeluruh dilakukan untuk karyawan yang memiliki akses fisik ke server di pusat data. Selain itu, pusat data harus sering dipantau untuk aktivitas yang mencurigakan. Dan juga, pelanggan layanan cloud biasanya bertanggung jawab atas sistem operasi, aplikasi, dan data perusahaan yang ditempatkan ke dalam lingkungan komputasi awan. Ini berarti bahwa sebagian besar tanggung jawab untuk mengamankan aplikasi dan data perusahaan jatuh pada pelanggan. Banyak organisasi telah dilanggar karena mereka lalai menerapkan tambalan perangkat lunak ke kerentanan keamanan yang baru diidentifikasi ketika mereka tersedia atau menunggu terlalu lama untuk melakukannya. Perusahaan juga mengalami pelanggaran keamanan karena tidak mengonfigurasi aspek keamanan cloud yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, dengan begitu dapat dipahami bahwa sebagian besar masalah keamanan cloud terjadi karena ketidakbertanggungjawaban pelanggan daripada komputasi awan itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen keamanan hanya benar-benar menjadi masalah jika pelanggan tidak menindaklanjuti langkah selanjutnya untuk mengamankan cloud. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, what steps can organization take to make their cloud-based system more secure? Langkah-langkah apa yang dapat diambil organisasi untuk membuat sistem berbasis cloud mereka lebih aman? Nah, organisasi dapat memastikan bahwa mereka telah melakukan semua yang menjadi tanggung jawab mereka dan menindaklanjutinya dengan tetap mengonfigurasi perangkat lunak cloud mereka dan selalu terperbarui. Pelanggan layanan cloud harus hati-hati meninjau perjanjian layanan cloud mereka dengan penyedia layanan cloud mereka untuk memastikan aplikasi dan data mereka yang dihosting di layanan cloud diamankan sesuai dengan kebijakan keamanan dan kepatuhan mereka. Dan juga penting untuk memperbarui persyaratan keamanan yang dikembangkan untuk pusat data perusahaan untuk menghasilkan persyaratan yang sesuai untuk penggunaan layanan cloud. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil organisasi untuk membuat sistem berbasis cloud mereka lebih aman, yaitu yang pertama, membatasi akses ke sistem untuk orang-orang penting. Kedua, meningkatkan firewall. Yang ketiga, menyiapkan enkripsi data. Yang keempat, mencadangkan file sensitif. Dan yang kelima, data rahasia tidak boleh ada di cloud. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, should companies use the public cloud to run their mission critical system? Why or why not? Nah, haruskah perusahaan menggunakan cloud publik untuk menjalankan sistem mission critical mereka? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut saya, perusahaan tidak boleh menggunakan cloud publik untuk menjalankan sistem mission critical mereka, karena ada terlalu banyak ancaman keamanan yang dikenakan dengan menggunakan cloud publik.
Menggunakan cloud publik mengganggu model keamanan siber tradisional yang telah dibangun banyak perusahaan selama bertahun-tahun. Akibatnya, ketika perusahaan menggunakan cloud publik, mereka perlu merevisi praktik keamanan siber mereka untuk menggunakan layanan cloud publik dengan cara yang memungkinkan mereka melindungi data penting dan memanfaatkan sepenuhnya kecepatan dan kelincahan yang disediakan di layanan ini. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa cloud publik adalah sistem komputasi yang memungkinkan akses ke database orang-orang jika mereka ingin membeli dan mendaftar ke sistem mereka. Hal ini berarti siapapun akan memiliki kemampuan untuk melihat dan mengubah data perusahaan yang mungkin tidak benar-benar diinginkan oleh perusahaan untuk diakses oleh pihak ketiga. Apabila mengganggu faktor-faktor ini, pasti akan mengakibatkan kegagalan operasi bisnis dan mengakibatkan gejolak sosial dan masalah lain, seperti kehilangan keuntungan atau profit. Nah, baiklah, sekian penjelasan jawaban dari tugas minggu ke-14 tentang case method 4, sistem informasi manajemen. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.